Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran mapel ekonomi. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang koperasi. Ya. Pada pembahasan terdahulu, kita sudah memulai membahas tentang pengertian, asas, dan prinsip koperasi ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ke pembahasan bentuk koperasi. Koperasi itu bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, apa itu koperasi primer? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dinamakan koperasi adalah koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan minimal sedikitnya 20 orang ya untuk menjadi sebuah koperasi. Nah, koperasi primer ini adalah koperasi yang cakupan wilayahnya itu wilayah yang terkecil ya. Daerah kerja koperasi primer pun terbatas di lingkungan tempat tinggal anggotanya. Nah, contohnya apa? Misalnya koperasi Mandua Surakarta. Ya, itu anggotanya adalah orang-orang yang menjadi keluarga besar Mandua Surakarta. Nah, itu koperasi primer. Ya, minimal anggotanya adalah 20 orang. Yang kedua adalah koperasi sekunder. Apa itu koperasi sekunder? Nah, koperasi sekunder itu ada 3, yaitu koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Koperasi pusat itu anggotanya adalah minimal 5 koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu. Jadi koperasi primer itu minimal 5 koperasi, kemudian berhimpun menjadi koperasi pusat. Misalnya dalam lingkup kecamatan atau kabupaten, ya, seperti itu. Kemudian ada koperasi gabungan. Koperasi gabungan beranggotakan minimal 3 koperasi pusat. Jadi ini luas cakupan wilayahnya lebih jauh lagi, misalnya tingkat provinsi ya. Jadi anggota koperasi gabungan itu minimal 3 koperasi pusat. Kemudian ada koperasi induk. Koperasi induk beranggotakan koperasi sekunder ya, baik itu koperasi pusat maupun koperasi gabungan yang kedudukannya koperasi induk ini adalah di ibu kota negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha koperasi. Jenis-jenis usaha koperasi ini di modul kalian bisa kalian buka di halaman 70 ya. Ada 5 jenis usaha koperasi. Yang pertama adalah koperasi yang bergerak di bidang konsumen, disebut dengan koperasi konsumen. Bidang usahanya menyediakan kebutuhan-kebutuhan keseharian anggotanya. Ya, misalnya kalau koperasi sekolah Mandua Surakarta, dia menyediakan alat tulis untuk murid-murid. Ya, kertas, buku, pulpen. Nah, itu koperasi konsumen. Nah, contoh yang lain misalnya koperasi yang ada di sebuah kampung yang anggotanya adalah ibu-ibu rumah tangga misalnya. Ya, di situ dia menyediakan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga ya, atau 9 bahan pokok kebutuhan itu, misalnya beras, minyak, ya, deterjen dan sebagainya. Itu namanya koperasi konsumen. Kemudian yang kedua, jenis koperasi produsen. Koperasi produsen ini
beranggotakan adalah para produsen ya, para pengusaha yang bergerak di bidang produksi tertentu. Misalnya adalah koperasi pengrajin batik, koperasi pengrajin tempe. Ya. Di situ mereka para produsen itu membentuk sebuah koperasi untuk memudahkan kegiatan produksi mereka. Misalnya dalam hal pengadaan atau pembelian bahan-bahan pokok untuk digunakan produksi ya. Koperasi pengrajin batik ya, mereka berhimpun untuk mendapatkan bahan-bahan untuk produksi batik, misalnya kain, malam untuk membatik, dan selain itu juga digunakan juga untuk memasarkan barang-barang hasil produksi yang sudah mereka lakukan ya. Selain mendapatkan bahan baku, mereka juga bisa memasarkan barang-barang produksi mereka di koperasi ya. Misalnya koperasi unit desa ya, para petani bisa menjual hasil panen mereka ke koperasi unit desa ya. Kemudian koperasi susu ya, anggotanya para peternak sapi perah ya, mereka setelah mendapatkan hasil susu kemudian dijual di koperasi produsen tersebut. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa ini bergerak di bidang pengadaan jasa. Contohnya apa? Contohnya adalah Kopaja, koperasi ya yang bergerak di bidang jasa transportasi Jakarta. Kemudian Kosti ya, ada koperasi yang bergerak di bidang pengadaan jasa transportasi taksi ya, itu. Kemudian yang keempat ada koperasi simpan pinjam. Adalah koperasi yang melayani jasa simpan atau tabungan dan peminjaman atau utang. Nah, di situ anggotanya bisa menyimpan uang atau menabung di situ dan juga bisa meminjam uang atau kredit di koperasi tersebut. Kemudian jenis yang kelima adalah koperasi serba usaha. Dinamakan koperasi serba usaha itu bila sebuah koperasi bergerak di bidang minimal 2 jenis, baik itu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, maupun koperasi simpan pinjam, atau bahkan keempat-empatnya juga itu namanya koperasi serba usaha ya. Bergerak di bidang 2 usaha saja itu sudah termasuk kategori koperasi serba usaha. Misalnya koperasi konsumen dan koperasi simpan pinjam. Nah, itu.